Tapi nggak mikir. Oji dipanggil juga Oji, Cloud-nya. Oke, back to the draft. Ini sudah terlihat juga masih mirip-mirip sama game pertama. Tapi bedanya di sini Yisun Shin masih lepas. Apakah EVOS akan nge-ban Yisun Shin atau justru malah hero-hero lain untuk Aura Fire ya, karena mereka sekarang di first pick untuk Kalau Aura aku Fire. mikir di Benedetta kali ya. Benedetta-nya? Diadu kayaknya. Oh, Pas ya kan? diadu. Diadu, Pak. Diadu. Di respect balik. Iya, Pak. Selenanya Luminaire di ban, Benar. Van Strong Van Strong dengan ya, Pak. Varsanya di ban juga. Iya. Wih. Matilda diambil. Matilda. Bene YSS terlepas dan bisa diamankan oleh EVOS Legend kalaupun mereka mau terhadap hero tersebut. Bene, ISS, Yuzong. atau Ada Bene, Yuzong juga. Pakuito. Nah, Bene loh. Pakuito. Kayaknya Pakuito nggak terlalu di ini nama EVOS ya. Maksudnya kayak Iya sih. Kemarin juga nggak terlalu ini banget, nggak terlalu apa kayak jadi priority banget. Yang kayak tadi aku bilang juga kayak dengan Berarti win belum- rate, belum dengan win terlalu rate yang power. minim sih. oh dengan Dengan win oke. rate yang minim mungkin mereka harus consider. Kayak data tuh nggak bohong gitu loh. Yang bohong tuh Oke. Papulung. Kenapa gua lagi, Be? Dan ternyata Bene dan juga Benedetta dan Yisan Shin. Yisan Shin, benar. Wah, Iya, Bene Shin. ore. Data tidak pernah bohong, yang bohong adalah Papulung karena sudah sekitar 157 wanita dibohongi oleh Papulung. 157 detail kamu ya. Iya. 153. Kelebihan. Tetap aja di atas 100 tuh. Ganteng juga loh. Oke. Ini sudah ada Benedetta dan juga Yisun Shin. Berarti anti match ya yang bakal pakai ya? Iya. Benedettanya ya? Oh, masih Pakuito tapi ya. Masih Pakuito dan Jawhead kali ini. Jauhnya diambil. Ini bisa dibilang kayak udah ada 40% yang diamankan tadi yang jadi winning hero dari EVOS aja di game yang pertama. Sudah ada lanjutan lagi seperti di game yang pertama. Iya. Masih ada one-one Ini dia, satu-satu. dari Clover ya. Net, Yang selalu kalau lu- dibagi-bagikan apa? Kalau lu jadi Yisun Shin, lu paling bete kalau misalkan core lawannya siapa? Kalau gua jadi Yisun Shin kalau core lawannya siapa? Kalau core lawan Jungler lawan lu siapa head to headnya? Paling bete. Oh, gua bete banget kalau misalkan ketemu sama Telly Boy, ketemu sama Wan, ketemu sama Hero-nya, Pak. Tadi kan kata Hero-nya. kamu siapa? Hero-nya. Hero, Pak. Hero, Pak. Hero-nya. Hero, Pak, ya. Hero-nya. Awas, Pulung lagi galak net akhir-akhir ini net Oh, sumpah. Hero kan Hero. Orang ganteng juga bisa lebam loh, serius. Aku justru paling males ketemu kalau early-nya sama hero-hero assassin macam Lancelot. Tapi kalau misalkan ke arah late game-nya saya paling kesel kalau ketemu sama Celaude. Oh, untung Cloud-nya udah di ban ya by the way. Karena Hayabusa. Celaude itu bisa walaupun gua apalagi Claude yang pinter itu biasanya nungguin sampai Yisun Shin-nya udah traceless dulu, Yep. kemudian dia bisa langsung battle mirror image Ya, dengan stack yang 100 itu kan. walaupun punya win of nature 10 dong. 10. 100. Hmm. Ngebut tuh Dexter. Stuck 100. Cloud-nya puyeng sendiri muter. Gua Dexter tungguin gua Dexter. Kayak gangsing. Stuck 100. Begini. Allahu Akbar, ada ajak lakukan lu pada, tapi Harit pun langsung di-ban oleh EVOS Legend. Sementara untuk Aura Fire satu hero lagi, karena setelah ini EVOS Legend lah yang akan mengambil. Kalau misalkan untuk yang gini aku mikir ke ini loh, kayak misalkan dia udah nge-ban Luoi, hero impact lagi yang tersisa adalah apa ya? Eudora nggak cocok, tinggal target. Canggih sih gua. Canggih. Oke. Ini melihat sudah ada 3 hero yang di Harusnya. pick ya. Kita tebak-tebakan lagi sekarang. Kagura, iya Kagura. Oke, Kelewat ya aku. 3 pick, 5 band semuanya sudah 10 band dan juga 3-3 dari Yap. kedua tim. Prediksi dari Pak Pulung dulu. EVOS Legends. Masih tetap dengan EVOS Legend. Kabeyama. Melihat hero seperti ini ya, Yisun Shin kebuka, Wan kebuka, Benedetta. Aura Fire enak sih pokingnya dari awal ya. Jadi Chow nongol, EVOS Pak. Legends. Ultimate. emang Profesor Kabe itu dari awal ya. Dia ngomongin Aura Fire tuh enak ya begini-gini. Iya. Ujung-ujungnya EVOS Legend. Makanya nggak lama hubungannya memang. Hah? Iya. Oke, dan Cornet. Ya nggak dari situ dong faktornya. Oke. Kita lanjut ya. Iya. Berarti kita bertiga Adalah EVOS Legend. iya. Untuk prediksi kita bertiga dari KB, Cornet dan juga Pak Pulung EVOS EVOS. Legend.
Tapi balik lagi kita hanya prediksi. Prediksi ya. teman-teman. Dan prediksinya juga terjadi di 3 hero pick pertama dari EVOS dan juga Aura Fire. Belum 5-5-nya sudah mulai muncul. Dan buat kalian juga yang pengen prediksi ikutan bisa langsung di follow dan langsung dicek aja di mpl.id official. Kemudian di kolom komentar di spam Iya. Aura Fire Di atau spam. EVOS Legend, EVOS Raw. Bang, tapi nanti prediksi gue nggak dibacain. Atau pantun gua nggak Dibacain, dibacain. dibacain, tenang. Kalian bisa langsung menuju ke Instagram dari @KBGGWP, ada @Pahmoy dan juga @Papulung. Kalian bisa nge-DM, jangan lupa di-follow juga biar silaturahmi terjalin. Benar. Kita bacain Tapi tetap nanti ya. DM yang baik-baik ke mpl.id.official. Itu sudah pasti karena hukumnya. kadang-kadang nongol di bagian Quickie sama Bude. Iya, dan juga buat teman-teman apalagi wanita di luar sana yang sedang menonton boleh ya. Hah? Saya followersnya banyaknya cowok soalnya. Bener, saya 89% lelaki, Pak. Saya juga 89% laki. Kalian Kenapa? kalian 89%? Kamu? 92. Tapi kok nggak Apa? jadi deh. Tapi apa? Nggak lupa lagi nge MPL. Oke, back to the game ya. Sudah ada apa? Kenapa? Sudah ada Faramis Faramis. justru malah last pick-nya dari tim EVOS Legend. Dan ini akan cukup menarik kalau misalkan EVOS Legend itu perang terus-menerus dan Lah, hidup kembali. Itu malah yang ingin dilakukan EVOS Legends sih. Oh, Mereka oke. memainkan hero tanpa adanya yang bisa dibilang tanky banget. Ya kan? Kalau misalkan melihat dari teman-teman Aura Fire juga Yep. mereka kan mainnya kayak jauh head, lapu-lapu. Mereka cukup sustain. Tapi ini secara tidak langsung dengan Faramis, mereka ini udah nyetel lagu Seandainya. Wah, Seandainya seandainya. kau tahu. Perang soalnya war. aku bisa. Kita akan langsung terbang menuju ke game yang kedua di match yang pertama MPL season ke-7 hari yang Oke, ketiga masih bersama Papulung, Cornet dan juga KB GGWP ya. Yes, KB GGWP yang hanya GGWP kalau menjadi analis karena otak yang luar biasa smart, tapi kalau dia dalam in game ya cuma bisa ngeteng sama support. Bercanda kan. Bercanda kan kelepasan tuh. Memanggil Lemon ya. Bye. Ada sebuah Gue masih keajaiban. kesel lu, ganteng doang dia nggak tahu nada. Wah, ganteng doang nggak Kan maunya kan seandainya kau tahu. Itu bukan nggak tahu nada, nggak tahu lagu. Iya, beda dong. Oh, beda Kalau lagi. kalau nggak tahu nada kita semua caster siapa yang bisa nyanyi coba? Nggak ada Pak ya. Nggak ada kan? Nggak ada Pak. Nggak ada Yang sih. cowok-cowok ada nggak? Nggak ada kan? Nggak Nggak ada. ada Pak. Ya udah, ntar kita les nyanyi ya. Oke, back to the game. Sudah mulai berjalan di sini di 50 detik pertama. Granger. Masih sama-sama farming aja dengan Granger dari seorang Hai ya, yang benar-benar dibiarkan farming sendirian. Sedangkan dari Yushin Shin juga ini salah satu atau bisa dibilang menurut aku hero marksman tercepat untuk farming itu dipegang sama Yushin Shin sih menurut gue sekarang ya. Dengan enhanced damage-nya dari setiap pergantian melee ke range-nya dari Yushin Shin. Yap, di bagian tengah mati satu. Buset, sakit banget Soulblom-nya. Segitu banget damage yang dikeluarkan, tapi di bagian bawah Darkness masih bisa bertahan. Ada 2 hero kali ini cukup terjebak di antara outer turret dan juga inner turret. Ditembakin langsung dengan ada Dead Sonata, tapi pelurunya belum ada yang kena. Dilemparin lagi 2 piring yang langsung menancap, tapi ternyata belum berhasil juga. Godiva agak sedikit miss tadi. Mountain Shocker menggagalkan dari seorang Godiva untuk balik recall ke arah belakang. Tembakan Luminaire, udah mulai dicicil oleh Van Strong ya. Mencoba untuk dapetin Call Altarnya di arah tengah, mendapatkan level keempatnya. Dan mencoba untuk recall dulu, mencoba untuk mendapatkan HP-nya kembali. 2 menit pertama belum ada first blood. Masih sama-sama bermain aman, tapi lihat di atas ya anti-mage sendirian. Masih bisa dash ke arah belakang. Godiva mencoba untuk melempar ejector ke arah belakang dan anti-mage-nya disegerakan menambahkan first blood-nya justru dari Wani yang berasal dari Pontianak. Luminaire menarik kembali dari Van Strong yang mencoba dikejar. Masih bisa untuk kabur, masih bisa guiding win, dan masih bisa survive. But ini akan terbuka bebas untuk turtle yang pertama. EVOS Legend, Pak Bulong. Ada flame shot yang entah datang dari mananya, baik banget. Sementara itu untuk Van Strong kali ini cukup terikat. Mau kabur kemana lagi, Dek? Sini dekat abang, tapi turtle-nya pun berhasil diambil oleh Wan. Udah ada dash di bagian belakang, belum ada Phantom Slash yang dikeluarkan. Sementara Luminaire mundur lagi. Tapi untuk Godiva nggak mau terus meneruskan niatnya karena udah nggak kondusif lagi. Bener-bener ini tarikan Mouth Shadow Stampede dari seorang Faramis ya, dari Luminaire ya. Santai, Ini bener-bener baru ada Cult Altar nih. udah ada ya. Udah ada sekarang. Jadi kalau misalkan team fight kayak tadi mungkin bakal ditabrak tuh net. Bakal ditabrak ya? Sekarat-sekarat terobos aja. Hati-hati. Darkness, Godiva melempar angin tadi kayaknya. Tidak mau memaksakan untuk mengeluarkan flicker yang dan EVOS Darkness. Kedua player ini saling memamerkan record tas-tasnya.
dan mencoba untuk memancing keributan Darkness-nya. Belum ada combo show snack video di sana. Belum bisa dibuka. Masih ada flicker juga. Sudah ada Iya, motion Pak. shocker. Belum mau membuka satu sama lain. Darkness masing-masing keributan. Masih tas-tas dilakukan. Dan mencoba untuk team fight di sana one-one. Oh, one-nya. Mau maju kah? Enggak ternyata. Enggak, masih santuy aja untuk uannya. Sementara dari segi item Bung KB. Iya, ini Raptor Macet dua-duanya sama, masih aman dan Tapi menghilang sudah untuk Matildanya. Tidak bisa lagi, tapi Wave Dragon berhasil mendapatkan Card Darkness-nya. Baik-baik. Menghilang sudah Godiva yang menggunakan Joy. Sementara untuk kali ini Luminaire mengeluarkan ke altarnya. Kemana dia akan pergi? Masih bisa selamat. Ihsan. Kelas banget. Gila, ini Luminaire benar-benar memancing agar anti-mage-nya bisa kabur lolos. Dan bahkan dari cut altarnya dibuka, but dianya masih survive. Masih hidup walai. Gila. Apa-apaan itu? Kalau altarnya berada dan dia HP-nya ya Allah. HP dia sama keuangan kita di akhir bulan udah sama loh tadi darahnya. Nah, tipis banget, tapi sekarang ditabrak lagi. Ada sama force-nya, udah ada ejector melemparkan. Tapi One nih masih bisa untuk Darkness. Masih bisa kabur ke bagian belakang dan Godiva pun balik lagi. Ya, starter kedua sudah mulai muncul, mulai dicicil-cicil juga. Sudah mulai ada One juga, lihat dimajuin lagi. No strike-nya dari Darkness yang masih simbol ke arah belakang. Dan Van Strong yang mendapatkan satu orang. But meanwhile dari HI-nya mencoba untuk diajar lagi Godiva yang teammate sendirian. Belum dikeluarkan dash yang berikutnya. Masih ancang-ancang, masih balik lagi ke arah belakang. Bahkan Matildanya langsung di-commit begitu saja. 1-1. Wah, 3 orang dan bahkan ini tersisa 2 orang yang ngejar ke anti-mage. Ngebuka space di sisi yang lain untuk bisa ngedapatkan ke arah Matildanya. Turtle tadi Wah. Tartannya tadi di high. di high ya? Di high. Oke. Dan untuk skornya, kedudukannya 4-1. Final blow hanya untuk membersihkan minion dan bahkan dash masih ke arah belakang dan bahkan dari anti-mage-nya yang selalu nge-spam setiap malam, pagi, sore untuk Benedetta-nya dari seorang anti-mage yang kita tahu dulunya adalah seorang assassin ya. Dan balik lagi di sideline yang memakai Matilda benar-benar gesit banget itu jari jemarinya. Gesit banget, Benedetta. sinkron banget. Iya, Pak. Benedetta. Iya. Anda nyebutnya Matilda. Benedetta, maaf. tapi tadi mungkin ada satu pertanyaan yang bagus banget dari Korea kayak Turtle yang dapat siapa ternyata high. Tapi apa yang membuat high itu dapetin Turtle ya sebenarnya One-nya juga terkena damage terlebih dahulu di arah area Turtle dari Dead Sonata. Oh, I see. Jadi Dari kayak sonatanya. gak ada yang nge-zoning juga. Darkness juga kan tadi tumbang gara-gara ini Matildanya Van Strong. Oh, I see. Dengan 50% HP, ini kayaknya mereka mau komit ke arah bawah. Darkness-nya ada combo snack video. Sudah Nah, mulai ini. maju. Darkness Dan udah lihat siap itu. combo snack video tapi tampaknya menendang ke arah yang salah. Tidak bisa di-commit oleh teman-temannya. It's okay, yang penting langsung di-update di snack video tadi. Bagus banget kombonya. Semoga sedikit kurang cepat aja. yang Yang penting freestyle dulu, Bos. Iya, Bos. Hasil belakangan. Hasil belakangan, belakangan. yang penting freestyle dulu ya. Hasil bisa diatur, cincai lah itu pokoknya. Sementara untuk kali ini kita lihat aja The Darkness di bagian tengah. Belum bisa melakukan combo sneak video lagi. Sementara Van Strong dan juga dari Godiva masih santuy. Udah ada di dalam rumputan, ngedash lagi. Dikejarkah? Enggak ternyata. Yes, turtle yang kedua. Sorry, yang ketiga lebih Tiga. tepatnya. Sudah mulai muncul dan mungkin akan diamankan di sini oleh seorang One nih. Masih ada Retribution juga, masih maju dari Godivanya. Masih mencoba untuk Nedos of Flower, masih bisa kabur dari seorang Clover. Dan didapatkan turtle yang ketiga, tas dilakukan dari seorang Darkness. Sudah mulai pede untuk memancing. Cywar sudah mulai dilakukan dari kedua tank. Antara seorang Godiva dan juga seorang Darkness. Iya, mereka ya gitu ya. Ledek-ledekan mungkin teringat lagi bagaimana Kangen ya? kenangan-kenangan berada di Kenangan dalam dulu. satu GH yang sama. Bener. Makan bareng-bareng, jalan bareng-bareng, Iya, tapi di tidur bagian bawah bareng. tuh. Ayo tidur bareng juga pas satu kamar semuanya ya. Mm-mm. Oke, Keira di bagian bawah. Perlahan tapi pasti mulai Oh, top ditekan lane, tuh. apapun top lane ada 3 orang di arah top lane dari Benedetta-nya. Mungkin akan diajar, sudah mulai ada Skrigel, ini masih bisa hidup, masih bisa diajar ke belakang dan tidak bisa ternyata. Dan bahkan kalau altarnya hanya telah sedetik saja dan Regan mencoba untuk diajar. Dan saya mendapatkan 1 orang, 1-1 dan justru malah high-nya yang harus say goodbye. Langsung ditumbangkan, tidak adil pertukaran dan bahkan flame shot-nya masih bisa untuk bertahan dan bahkan nggak keluar tadi pasif dari worship-nya. Magic worship-nya nggak keluar, Bung KB. Hampir aja tadi berhasil Tipis. mendapatkan. Tipis.
Tipis banget. Dan Mountain Choker juga digunakan, sayang banget tuh lu nggak dapet lu. Iya. Masih nggak dapet ternyata. Kalau sampai itu angetnya lebih anget lagi kalau orang ngedapetin Savage tapi lewat kita gitu loh. Karena mau balik, mau recall tapi malah kena. Tapi sekarang pertempuran masih berlanjut. Ditabrak langsung dengan Cycling Eagle ya. Tapi ternyata One udah langsung hadir. 1 poin weakness lagi. Siapa kayak akan langsung dia tembak dengan crossbow tank. Tapi ternyata belum terbuka. Sedikit lagi SP yang tersisa. Benedetta pun harus down. Ditampol. Pedang yang gak kena. Bisa digocek. Crossbow tank yang akan keluarkan sesaat lagi. Dan ini dia crossbow tanknya terbang di bagian atas. Belum mau landing. Menghilang sudah. Lapu-lapunya Kelal tali keluarkan. One pun hidup lagi. Diserang lagi. Menghilang sudah untuk Pakuitonya kehilangan ring. Dan juga sekarang untuk kehilangan nyawanya Bung Kornet. Oh, tapi terlalu nafsu memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan. Cloud altarnya jauh tadi kalau kata kami masih di Surabaya. Dan mereka udah ke Jakarta. Nggak masuk ke dalam lingkaran Cloud altar. Dan justru malah mati satu persatu dari seorang Clover dan juga seorang One. Van Strong emang ya. Skill LDR dia. Jarak jauh kan. aduh. Cycling Eagle dia puter-puter ya kan. Anda yang nge-trigger bukan saya. Oke, ini dia untuk highlightnya tadi. Replay momennya Clover ya sebenarnya udah dapetin ultimate-nya, tapi crossbow tanknya tadi pas mau di pop up Sudah digunakan duluan. Iya. Sudah digunakan Iya, duluan. sudah digunakan. Masih cooldown ya. Iya, dan dia juga kan memanfaatkan Cloud Altar untuk melakukan teamfight dan ngedeal damage. Dia udah kayak berani aja untuk masukin ke Yep. arah turret. Makanya Yep. tadi One nge-follow up. Karena diagroin turretnya. Tapi ada ejector, One. malah terkena ke arah Sansinnya ya. Makin dilempar lagi ke arah inner turret. Hilang sudah tadi untuk One. Yes, benar banget. Dan ini benar-benar masih cukup imbang juga dari perolehan goldnya, dari net worth-nya, dan bahkan dari anti-match ini nakal banget loh. Ini orang kalau dikasih Benedetta, tuh lihat, dash-nya maju ke depan, Phantom Slash lagi, cari pasif ya, dash lagi ke arah belakang, dash lagi ke arah depan, Phantom Slash lagi, gitu aja terus sampai maghrib. gitu bulan Ramadan gitu. Iya. Jadi kita nge-cash ini ya, puasa ya. Iya, emang. Terima kasih banyak loh sudah mengingatkan. Oke, back to the game. Web Dragon dari seorang Dexter's-nya dan bahkan didapatkan begitu saja dari seorang Jawhead-nya dan bahkan di bawahnya juga. Dua orang justru dari tim EVOS yang harus ditumbangkan. Dan Lord-nya ini masih Lord pertama. Keuntungan ada Lord-nya tidak terlalu tebal. Tapi kita lihat mereka pengen fokus ke arah tengah dulu. Dari Darkness-nya juga masih ada Flicker tapi tidak ada Dwarf Dragon. Dan mereka memukul mundur lagi. Tidak mau komit ke arah Lord-nya. Kenapa? Iya, Korten? Aura Fire disengage karena mereka sadar Luminarnya udah balik lagi. Dan tadi stacknya 20 makanya langsung cepet cepet. banget. Iya. Oh, Nah, iya, dia langsung iya, hidup iya. lagi dalam waktu 5 detik doang. Dan Kabuki ketika dia sadar bahwa oke, udah 4 lawan 4 lagi nih, gak bagus untuk kita. Tadi kan sebelumnya 4 lawan 3. Benar 4 lawan 3. Tapi karena ya balik lagi ya Luminar semakin banyak pasifnya yang dikumpulkan. Tuh jangan lupa ya diambil ya. Waduh, hilang lagi. Itu udah ada lagi satu wave dragonnya. Tapi untuk satu pemain yaitu Godiva pun udah nggak kuat. Menyisakan 4 player aja dari Aura Fire. Bisakah mereka karena Lordnya pun sekarang terbuka bebas. Sementara dari Keira dikit banget darahnya. Nah sekali tampol kena Darkness kapak lihat. Lord. Tapi udah mulai langsung udah ada di bagian depan. Darkness sedikit lagi HP-nya. Nggak Clovernya masuk ke pun altar udah gak ternyata. kuat lagi. Sementara untuk Paramisnya pun langsung menghilang begitu Retribution? aja. Alexa Siapa yang final dapat? blow-nya. Siapa yang dapat? Dan ternyata Ultimate. Ultimate yang mendapatkan Lord yang terhormat dan bahkan di sini Crossbow dan dari seorang Clover yang masih geli-geli nggak berhasil mengamankan Pakuito dan Ultimate dengan kebahagiaan yang dia rasakan sekarang berhasil mendapatkan Lord yang terhormat oleh skill dari Final Blow Benedetta. Tersisa Ultimate dengan ultimate yang benar-benar save the day. Wah. Pas banget, on point banget Bung KB. Nah, kenapa ya? Tadi tuh kayak final blow-nya bener-bener di ujung dan entah aku tidak melihat kayak retribution yang ada dari kedua belah jungler karena tadi One juga sempat dalam keadaan dia tumbang Cloud Altar dan by the way high-nya tuh di press ke arah belakang karena dia juga udah menggunakan Death Sonata dan itu tadi 1 lawan 3 bener-bener gak ada yang bisa ngejar ke arah anti-match karena dash-nya itu udah terlalu overwhelmed banget dan sekarang di bottom lane bakal terjadi teamfight. Siapa yang dilempar itu Paramisnya mendadak menjadi korban Kornet. Yes, bener banget. Dilempar begitu aja dengan ejector dan 34 detik. Ini kayaknya belum mendapatkan soul-soulnya juga untuk pasif dari seorang Paramisnya. Masih cukup punya waktu untuk menahan kayaknya dari Aura Fire. Sangat punya waktu. Tinggal men-setup lagi dari EVOS Legend. At least Lord pertamanya membuat EVOS Legend nggak langsung ke push abis-abisan. Karena ini kondisinya sekarang sebenarnya dari Aura Fire lebih enak posisinya. Tapi kita melihat di sini dari Godivanya udah mulai bermain agresif, belum mau melempar, anti-match-nya juga
ini anti match dari game 1 dan juga game 2. Ketika dia dimajuin, malah dimajuin balik, bro. Ngegertak. Iya, orang mah dimajuin kayak takut bang, kabur. Ini dimajuin, ayo sini. Mau samperin abang samperin balik, ayo. Entah karena dia juga punya an eye for an eye kan. Makanya hal itu yang membuat dia berani untuk maju kayak tadi. Terlebih kalau misalkan kita ngomongin masalah dash dari seorang Benedetta. Benedetta kan tipikal hero yang emang clearnya cepet. Dia dashnya dan rotasinya juga kayak udah nggak main-main, apalagi kayak sekarang. Yes, benar-benar dari Benedetta ketika Petal Slash-nya kena itu benar-benar langsung full juga. Dari pasifnya bisa dash lagi ke arah belakang dan an eye for an eye-nya bisa balik nge-stun musuhnya justru 1,5 detik. Lumayan untuk mengganggu dan bahkan nanti Messi dipaksakan gitu saja untuk dapetin turretnya. Si bocah nakal satu ini kali ini bermain dengan luar biasa, anti image. Benar-benar mengganggu, nge-trigger juga tilting kayaknya nih. Pemain-pemain Aura melihat dari Benedettanya, tapi agak susah juga mau memberhentikan dari Benedettanya, kayak mikir-mikir agak sayang juga. Walaupun ada Striking Eagle, walaupun ada Unstoppable Force, Ejector, tapi kalau momennya tepat akan sedikit sulit. Dan bahkan di sini Way of Dragon dari seorang Dartus, dan lihat anti-match di arah belakang. Final blow, Phantom Slash betul-betul maju lagi, dan bahkan dari anti-match tidak mau mundur, mencoba untuk mengganggu pergerakan dari pemain-pemain Aura Fire dan masih bisa hidup semuanya. Belum ada counter yang dibuka juga dan bahkan flame shot-nya tidak terkena siapapun. Masih bisa pulang dalam keadaan cukup parah. Bibir pecah-pecah, punggung mulai geser, tulang pinggul juga udah mulai goyang. Ini akan sangat berbahaya sekali untuk Aura Fire, di mana mereka perlahan lagi ditekan. Habis sudah area pertahanannya, hanya menyisakan saja ini Inhibitor Turret yang ada di depan halaman base mereka. Yes. 40 detik lagi untuk Lord yang kedua di atas menit 12 menuju menit ke 15 di sini. Belum maksimum atributnya. But udah dapetin skill tambahan dari Lordnya, anti-mage-nya yang mencoba untuk dapetin purple buff, Luminaire di knockout strike, mencoba untuk digangguin lagi, cut alternya tidak berhasil terpancing, tidak terbuka. Masih ditahan begitu saja, sama-sama recall nge-setup ulang lagi. 13 sama sekarang kedudukannya Pak Pulung. 13. Untuk network sendiri juga mungkin dalam menit segini ya bisa dibilang untuk beberapa core utamanya mungkin udah bakal full semua ya dari segi damage ya. Bahkan sekarang dari One sendiri ada Malefic Roar yang udah siap untuk membantu dia juga untuk menumbangkan ke arah turret yang dimiliki oleh Aura Fire. Lord Gold Advantage tadi ya di angka 1815 Profesor KB. Iya, aku sempat kayak notice satu hal yang menarik banget kalau misalkan udah dapetin Lord di late game kayak gini, emang satu orang bisa dapetin sekitar 300-an. Kayak gitu. Apalagi yang mungkin kalau misalkan belum di teamfight dan segala macamnya, lagi sekarang sudah ada Lord. Oke, Unstoppable Force dan bahkan Malefic Roar justru diamankan ya dari seorang Benedetta Dragon, dari seorang Darkness. Siap ke Diva-nya mencoba untuk bertahan Injector tapi tidak bisa, ditendang sama seorang Darkness dan bahkan Darkness tidak mau mundur. Winter Rancet, lihat high-nya yang kali ini menjadi incaran. Flicker karena belakang Darkness masih hidup dan bahkan Keira-nya satu melawan seorang one-one-nya dikejar-kejar Kabuki. Mau nonjok siapa? Mau ngejep siapa? Enggak takut, dimajuin lagi dan bahkan kehilangan 1, 2, 3 orang. Strong, apakah kamu masih cukup strong? No! 4 orang dari Aura Fire langsung ditumbangkan, hanya tersisa Kabuki sendirian. Sendirian tapi di bagian belakang Kabuki pun masih mendapatkan tekanan dari anti-match, di mana di sisi yang berbeda Lordnya otomatis milik One seorang. Wah, nikmat banget sih ini. Dan 3 turretnya langsung di-push di arah atasnya. Clovernya juga fokus. Dan bahkan di arah bawahnya masih mencoba untuk di-defend. Masih ada anti-mage juga. Dan ternyata 2 inhibitor turret tanpa ada bantuan Lord. Mereka sudah didapatkan. EVOS Legend hanya dalam satu team fight dibubarin semuanya. Ke distract pemain Aura Fire. Agak sedikit bingung juga ketika Godiva-nya justru dihilangkan duluan. Bener-bener bingung kayak nge-cover siapa. Antara high-nya atau mau nge-cover Van Strong. Dan bahkan dari Kabuki juga bingung tadi mau nonjok siapa gue ya. Iya, Keira juga butuh waktu yang cukup lama di saat dia juga beradu damage dengan one-nya, dengan one-one-nya tadi. Ini akan sangat-sangat membuat mereka kehilangan konsentrasi, war-nya terpecah, kehilangan daya kekuatan, yang akhirnya adalah mengakibatkan 2 inverternya berhasil diambil untuk sekarang, Lord-nya pun untuk EVOS Legends. Dan sandbag-nya Profesor KB justru malah dari seorang Johet ya. Ya kayaknya lumayan banyak sih, dan kali ini untuk dari anti-match ya aku notice dia bener-bener
manfaatin semua skill yang ada. Ya, dan lagi-lagi Godiva-nya yang selalu diincar oleh Darkness. Dan bahkan nanti Mage-nya selalu menjadi frontlinernya. Lord-nya sudah mulai Bagian masuk. belakang. Panstrong-nya hanya nge-pace Panstrong. saja ke arah belakangnya. Satu orang Panstrong mungkin down. akan langsung ditumbang. Tapi itu saja killing spree didapatkan oleh seorang tim Mage. Dan muncul lagi. Counter-nya dibuka. Luminar akan kembali hidup. Selalu hidup. Dan Luminar. bahkan membawa teman-teman kembali hidup lagi. Crossbow tank. Dan mencoba crossbow tank. Dan ini dia Besar kemenangan aja. tim EVOS Legend. 2-0 atas Aura Fire. Wow, 2-0 tanpa balas, 2-0 untuk kedua kalinya sepanjang MPL Season 7 mulai. Wah, permainan dari EVOS udah mulai kembali lagi setelah mereka kemarin dikalahkan oleh Bigetron apa, tapi untuk sekarang mereka